Sanada Yukimura membangun Sanada Maru bukan hanya sebagai benteng, tetapi sebagai simbol kecerdikan dalam strategi bertahan dengan medan Osaka yang terbuka dan musim dingin yang keras. Ia membentuk struktur pertahanan yang mampu menahan tekanan pasukan Tokugawa yang jumlahnya jauh lebih besar. Setiap parit, palaset, dan barikade kayu dibangun dengan perhitungan matang untuk memperlambat gerak musuh. Dalam cuaca dingin menusuk tulang, Yukimura selalu terlihat memegang peta kecil berisi skema pertahanan. Yukimura memahami bahwa jumlah bukanlah segalanya. Ia menempatkan pemanah, penombak, dan pasukan cadangan pada titik-titik yang mampu memaksimalkan keunggulan Sanada Maru. Setiap sudut dibentuk untuk memaksa musuh berkumpul pada jalur sempit, memudahkan pasukan Sanada melakukan serangan balasan yang cepat dan mematikan. Musuh menguji benteng Sanada Maru dengan serangan kecil sebelum ofensif besar dimulai. Mereka mencoba menghancurkan barikade, mengukur reaksi pasukan Sanada, dan mencari celah. Namun setiap upaya mereka gagal karena struktur Sanada Maru yang berlapis membuat musuh terjebak dalam jalur sempit yang telah dirancang Yukimura. Sanada Maru tidak hanya bertahan, benteng itu merespons, bereaksi, dan mengatur ulang sesuai kecerdikan pemimpinnya. Salju turun semakin tebal menjelang serangan besar Tokugawa. Suasana Sanada Maru mulai berubah dingin, bukan lagi sekadar cuaca, melainkan bagian dari medan perang yang membungkus semua orang dalam ketegangan. Para prajurit menggigil namun tetap berdiri tegak, mengetahui bahwa Yukimura akan berada di garis depan bersama mereka. Ketika genderang perang Tokugawa bergema, benteng Sanada Maru menjadi pusat badai. Ribuan panah melesat, meriam bertubi-tubi, menghantam dinding, dan pasukan maju melalui salju tebal. Serangan besar itu bukan main-main, mereka ingin mematahkan Sanada dalam satu hentakan. Namun Yukimura telah siap. Saat pasukan Tokugawa mulai merangsek lebih dekat, Yukimura meluncurkan kejutan taktis. Unit-unit kecil keluar dari jalur rahasia yang dibangun di balik palisade, menyerang dari sisi dan belakang. Dalam hitungan menit, formasi musuh kacau balau, tidak menduga adanya serangan kilat di tengah salju. Yukimura memantau semuanya dengan ketepatan seorang maestro perang. Hari demi hari serangan tidak berhenti. Meski kelelahan mulai terlihat, pasukan Sanada tetap melawan dengan giat. Yukimura sendiri menolak untuk beristirahat terlalu lama. Ia menjadi contoh bahwa benteng ini berdiri karena tekad bersama. Puncak kejayaan Sanada Maru terjadi ketika pasukan Tokugawa mundur sementara akibat kehilangan banyak tenaga dan moral. Benteng kecil itu yang awalnya diremehkan, berhasil menahan tekanan pasukan terbesar di negeri itu. Kejayaan itu tercipta bukan oleh struktur kayunya saja, melainkan oleh jiwa orang-orang yang bertempur di dalamnya. Di atas dinding Sanada Maru, Yukimura berdiri tegak, salju menumpuk di bahunya.